Gambar sebelah kiri merupakan waktu efektif yang dimiliki Liga Spanyol, sedangkan gambar sebelah kanan adalah waktu efektif yang dimiliki Liga Indonesia. Jika kita bandingkan, terlihat sangat amat tegas gap antara kedua liga tersebut. Sebelum lebih jauh, aku nggak pernah bosan-bosannya untuk ingatkan teman-teman, ketika teman-teman tonton video ini, jangan lupa tekan tombol like-nya. Jadi Liga Spanyol bersama operatornya melakukan kerjasama dengan Microsoft untuk menghadirkan sebuah perangkat yang bernama Beyond Stars. Nah, Beyond Stars ini akan dibagikan ke setiap klub untuk bisa mengaksesnya. Tujuan dari operator Liga Spanyol agar klub-klub yang ada di liga secara performa ketika pertandingan berlangsung bisa melakukan yang namanya peningkatan dari aspek taktikal, menunjang dari setiap keputusan-keputusan yang diambil oleh pelatih. Dan pada saat aku mencari informasi lebih dalam perihal Liga Spanyol, aku menemukan salah satu informasi yang dikeluarkan oleh Opta. Opta ini merupakan sebuah perusahaan besar yang bergerak di bidang data statistik, teman-teman. Dan Opta mencermati bagaimana waktu efektif yang dimiliki Liga Spanyol. Nah, apa yang diraih oleh Barcelona bersama Hansi Flick, trennya positif, teman-teman. Ternyata di garis bawahi Opta menjadi klub yang memenangkan 4 pertandingan beruntun di Liga Spanyol dengan waktu efektif rendah. Kita nggak tahu untuk laga-laga selanjutnya, tetapi sampai saat kita membuat video ini, Barcelona memiliki waktu efektif 53 menit 33 detik. Barcelona berada di peringkat kelima dari bawah, teman-teman. Yang paling buncit ada Getafe, Real Sociedad, Rayo Vallecano, dan Alaves. Dan posisi tertinggi ada Real Madrid dengan waktu efektif 62 menit 27 detik, disusul Atletico Madrid. Nah, saat aku membaca informasi waktu efektif yang dikeluarkan oleh Opta perihal Liga Spanyol, lantas langsung terkonek dengan waktu efektif yang dimiliki Liga Indonesia. Sederhananya, apa itu waktu efektif? Waktu efektif itu ketika bola bergulir terus, bergerak terus di atas lapangan. Kalau misalnya bola tersebut terhenti ataupun ada pelanggaran, itu bukan lagi termasuk kategori waktu efektif. Jadi udah berhenti. Nah, waktu efektif ini ketika memang permainan berlangsung. Nah, saat itu aku melihat bagaimana perbedaan sangat amat jauh ya, teman-teman, antara Liga Indonesia dengan Liga Spanyol. Lihat saja dari perbandingan kedua data ini. Paling tinggi waktu efektif yang dimiliki Liga Indonesia ini pekan kedua, itu pertandingan Dewa menghadapi Persib Bandung, 50 menit 17 detik. Itu sama artinya seperti permainan atau pertandingan yang dilakoni oleh Alaves yang berada di posisi keempat paling bawah waktu efektif rata dari beberapa pertandingan yang sudah dilakoni oleh Liga Spanyol. Nah, kemudian yang kedua kita 45 menit Liga Indonesia, 42 menit pertandingan Persita Persija, dan paling buncit pertandingan Biak menghadapi PSM Makassar. Rata-rata waktu efektif yang dimiliki Liga Indonesia akhirnya 40 menit 20 detik, meningkat dari pekan ke-1. Tim tertinggi untuk di pekan kedua Liga Indonesia ada Dewa, dan tim terendah waktu efektifnya ada Persita Tangerang. Ya, saat kita bicara data yang disajikan oleh Opta, artinya ini menjadi salah satu refleksi renungan yang sangat amat penting saat kita bicara atmosfer iklim sepak bola Indonesia. Apa sih pentingnya kita bicara waktu efektif ini, teman-teman? Sebenarnya ini udah sering kali aku sebutkan. Ketika kita menghadapi lawan-lawan yang levelnya elit, teman-teman, lebih dari timnas Indonesia ataupun lebih dari kondisi sepak bola Indonesia, rata-rata tentu mereka memiliki waktu efektif yang tinggi. Jadi secara intensitas permainan, dengan permainan cepat, dengan kontinuitas bola terus bergulir di atas lapangan, secara permainan mereka sudah biasa untuk memainkannya. Jadi tidak ada rasa yang namanya underperform, tidak ada rasa yang namanya wah ini bakalan nggak bisa aku melakukannya. Nah, jika kita bicara Liga Indonesia yang masih rata waktu efektifnya ya masih jauh dari harapan, teman-teman, seperti La Liga, ya ini akan memberikan implikasi yang sangat amat erat terkait soal permainan lawan
yang dihadapi klub kita ataupun timnas Indonesia mungkin levelnya sudah memiliki waktu efektif 60-an ke atas, kita masih rata mungkin 30-40-an, ya disitulah akan memunculkan yang namanya gap terhadap penampilan ataupun kualitas permainan di atas lapangan. Jadi kan pernah teman-teman pasti melihat saat timnas Indonesia menghadapi lawan-lawan superior. Nah, mereka sangat enjoy bermainnya, mereka sangat lepas, tidak mudah capek dan lain sebagainya. Nah, sedangkan timnas Indonesia sulit akhirnya menyeimbangi intensitas permainan yang ditampilkan oleh lawan-lawan tersebut. Nah, Pak Erick Thohir sudah berkali-kali memention ya bagaimana waktu efektif ini untuk bisa ditingkatkan. Ini salah satu pemikiran sangat amat cermat teman-teman saat Ketua Umum PSSI sudah memention hal tersebut. Dan tak heran saat kita bicara ini tanpa mengurangi rasa hormat ya teman-teman, muncullah stigmatisasi oleh sebagian pihak ataupun oknum kala Indonesia sebelum diperkuat ya oleh pemain-pemain keturunan sekarang teman-teman, ada sedikit level yang jauh ketika Indonesia menghadapi negara A, B, C, D, E di event-event tertentu kala belum ada program yang namanya naturalisasi di bawah kepemimpinan Pak Erick Thohir. Nah, dengan datangnya pemain keturunan, nah bisa kita lebih banyak berbicara dan bisa kita menyeimbangi intensitas yang dimiliki oleh negara lain, khususnya dari sisi waktu efektif. Ya, walaupun ada beberapa game yang dimiliki oleh Indonesia pun nggak begitu bagus penampilannya, tetapi dengan didukung oleh pemain keturunan ini harapannya tidak memunculkan yang namanya gap yang lebar antara negara yang sudah memiliki intensitas permainan yang sangat amat luar biasa dengan timnas Indonesia yang mungkin pemain-pemain muda, bukan lagi mungkin, yang mungkin pemain-pemain dari kompetisi domestik masih merasakan intensitas yang di bawah rata-rata sepak bola elit Eropa. Mungkin ada sebagian juga yang mengatakan, Bang, kok bandingkan dengan sepak bola Liga Spanyol? Ya, nggak salah. Ini menjadi salah satu aspek yang sangat amat penting untuk kita sorot. Nah, AFC juga sudah mengatakan lewat kongresnya, lewat forum-forum yang mereka miliki teman-teman, bagaimana keinginan AFC untuk sepak bola di kawasan Asia Tenggara meningkat itu yang namanya waktu efektif. Sekitaran 50-60, selaras kan seperti apa yang sudah ditampilkan oleh Liga Spanyol. Ketika Liga Spanyol waktu efektifnya tinggi, luar biasa teman-teman, bahkan tidak ada 40-an ke bawah teman-teman, rata-rata 40-an ke atas. Ya, overall ya 55 sampai 60 menit ya rata-rata udah waktu efektif yang dimiliki oleh Liga Spanyol. Itu kan sangat berimplikasi dengan outputnya ketika pemain-pemain dari Liga Spanyol bermain di timnas Spanyol. Mereka sudah terbiasa menghadapi lawan-lawan yang memiliki permainan yang sangat amat cepat, memiliki permainan sangat amat luar biasa. Nah, berbeda kalau kita bicara timnas Indonesia saat waktu efektifnya ataupun sepak bola Indonesia saat waktu efektifnya masih rendah. Nah, pasti akan memunculkan yang namanya ketidakseimbangan pemain. Nah, ada pemain A pengalamannya hanya memiliki waktu efektif 40-an menit ke bawah, sedangkan ada pemain timnas kita yang lain, dia memang sudah secara kompetitif mendapatkan waktu efektif 50-an bahkan 60 menit ke atas teman-teman. Nah, jadi dari aspek tersebut akan terlihat itu individu yang berbeda antara pemain-pemain yang diberi kesempatan misalnya oleh Coach Sintayong. Nah, kita lihat ini bagaimana Indonesia menghadapi round ketiga misalnya Piala Dunia babak kualifikasi tahun 2026 teman-teman, Arab Saudi, Australia. Secara hitung-hitungan ya di atas kertas teman-teman, mereka ini sudah terbiasa bermain dengan intensitas tinggi di atas lapangan. Nah, Liga Arab Saudi misalnya, mereka kan sedang akhir-akhir ini mendatangkan pemain-pemain berkualitas. Nah, salah satu aspek yang akhirnya membuat perbedaan itu bagaimana permainan ditampilkan oleh klub-klub yang ada di Liga Arab Saudi yang sebelumnya ketika sudah unggul 2-0 sulit dikejar, bisa dilakukan comeback. Nah, ini soal mentalitas lagi terbentuk tentu akibat permainan tempo tinggi, akibat permainan yang efektif, terus bola itu bergulir dan akhirnya memanjakan kita mata penonton. Australia dengan ya pemain-pemain berpengalaman di Eropa, tentu itu sangat amat membantu bagi Australia dalam berbicara lebih di round 3 babak kualifikasi Piala Dunia tahun 2026. Hal tersebut terlihat jelas kan dari sorotan yang diperhatikan juga oleh Coach Sintayong terhadap pemain-pemain Indonesia yang minor mendapatkan menit bermain.
Karena ada kaitannya sama yang kita bahas ini tadi, aspek waktu efektif, aspek intensitas, bagaimana pemain-pemain tersebut bermain di atas lapangan, teman-teman, perlu dijaga. Ya, ada juga memang ketika pemain kita tidak mendapatkan menit bermain, ya tetap juga oke, dia kok bang. Ya, tapi itu tadi, ritme, intensitas perlu dijaga. Lewat apa? Lewat pertandingan. Lewat pertandingan yang kompetitif, lewat pertandingan yang waktu efektifnya oke. Ya, apa yang dilakukan oleh Coach Sintayong dengan melontarkan pernyataan tersebut, ya tidak salah, memperhatikan pemain-pemain abroad kita yang tidak mendapatkan menit bermain. Ada salah satu faktor yang tentu mempengaruhi situasi waktu efektif ini bisa tinggi. Nah, yaitu kepemimpinan wasit. Nggak dikit-dikit Theo Peluit, dikit-dikit Theo Peluit. Di Liga Spanyol, Liga Inggris itu notabene mereka tidak sering meniup yang namanya peluit. Kita di Indonesia beberapa waktu yang lalu masih sering nih, dikit-dikit tiup peluit, dikit-dikit tiup peluit, sehingga pertandingan pun berhenti. Ada hal yang menarik sebenarnya lagi, teman-teman, saat salah satu petinggi klub yang ada di Liga Indonesia, aku nggak mau menyebut nama klubnya ataupun nama orangnya, yang meminta nggak usah lagi menggunakan wasit asing. Nah, notabene kalau kita lihat di arus media sosial, banyak sekali support yang diberikan oleh supporter pecinta sepak bola Indonesia ketika wasit asing digunakan di Liga 1 musim sekarang ini, teman-teman, karena kepemimpinannya tegas dan lain sebagainya, dan membuat permainan itu pun jadi netral, jadi adil, dan ya tidak dikit-dikit ujungnya tiup peluit sesuai dengan kapasitas keilmuan yang dimiliki oleh wasit tersebut. Disebutkan, ditambahkan lebih baik menggunakan wasit lokal, dan dibilang lagi ya, kalau misalnya wasit lokal bisa diajak bicara dan lain sebagainya. Nah, ini hal-hal yang harus tentu kita cermati, teman-teman. Aku nggak mau mengatakan A, B, C, D, E, tetapi perlu kita cermati. Salah satu tentu yang membantu peningkatan sebuah waktu efektif itu wasit tadi. Kalau misalnya wasit tidak memiliki rasa tegas, rasa adil di atas lapangan, maka akan sangat sulit. Itu salah satu aspek, teman-teman. Jadi hal-hal itu ya perlu tentu kita diskursuskan untuk lebih lanjut, teman-teman, tanpa mendiskreditkan opini yang disampaikan oleh petinggi klub tersebut. Oke, kita lihat bagaimana kemampuan pemain-pemain kita menghadapi negara-negara seperti Arab Saudi, Australia, dan negara-negara lainnya. Entah siapapun lah itu, ketika memang secara kontinuitas ataupun waktu efektif yang mereka miliki mungkin lebih tinggi daripada Liga Indonesia. Liga Indonesia masih sekitaran 40 menitan. Mungkin sampai sini aja. Gimana menurut teman-teman? Coba silahkan tulis di kolom komentar. Bye.